Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, dalam hal ini kita akan memasuki kompetensi KD 3 ya, tentang menganalisis peluang usaha. Baik, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, karena kita ini adalah pembelajaran secara moda daring online, maka tolong sambil menyimak materi-materi dan mengerjakan materi, kalian langsung mengisi absensi ya, anak-anakku sekalian ya, langsung mengisi absensi agar nanti Ibu bisa mendeteksi siapa-siapa yang tidak hadir. Baiklah, anak-anakku sekalian, kompetensi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan ditempuh adalah agar siswa mampu menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan atau wilayah tempat kalian tinggal. Nah, dalam hal ini kalian akan diajak untuk bisa mencapai tingkat AKT CC4 ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan menggunakan sekitar 10 menit ke depan waktu ya. Jadi tolong selama pembelajaran kalian akan berperilaku aktif dan semangat ya, semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, bicara tentang peluang. Soal pertama yang akan keluar adalah apa itu peluang usaha? Oke. Tentunya peluang usaha adalah kalimat yang paling sering kalian dengar ya. Bukanlah hal bahasa asing lagi bagi kalian. Apa itu peluang? Peluang usaha ini terdiri atas dua kalimat, yaitu peluang dan usaha. Nah, sekarang coba berikan sebuah tanggapan ya, jawaban apa itu peluang usaha. Oke. Baik, silakan Ibu, persilakan. Iya. Oh, cepat. Iya. Oke, Rahmat. Iya, peluang adalah kesempatan, usaha adalah pekerjaan. Oke, terus bagaimana menurut pendapat yang lain? Ya, di sini karena waktu kita terbatas, Ibu hanya mengambil dan membacakan sekitar 2 atau 3 pendapat saja yang masuk ya, yang duluan ya. Ya, peluang adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, pendapat dari Saprijal. Nah, usaha adalah sesuatu yang dinilai dengan uang. Iya, baiklah anak-anakku. Peluang usaha. Nah, sebelum materi ini kita sudah mempelajari yang berkaitan dengan analisis SWOT, ya kan nak? Nah, di mana di situ ada yang namanya kekuatan, kelemahan, peluang dan resiko. Ya, peluang itu sendiri benar seperti yang sudah dikatakan Rahmat bahwa peluang itu ada sebuah kesempatan. Nah, kesempatannya bagaimana? Karena tidak semua kesempatan itu dikatakan baik dan menguntungkan bagi seseorang. Karena tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang di depan mata menjadi sesuatu yang menguntungkan baginya. Tentunya kalian sering melihat ya bahwa kita tinggal di sekitar tempat-tempat yang berkaitan dengan usaha-usaha, tapi banyak penduduk di sekitar mereka hanya sebagai pelaku konsumsi, bukan pelaku produktifnya. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua kesempatan yang ada di depan mata dapat dan mampu dimanfaatkan oleh orang yang tentunya tidak mempunyai kacamata sebagai seorang entrepreneur. Nah, di sini dalam materi ini kalian akan diajak untuk mampu menganalisis sebuah peluang dan akhirnya nanti akan mampu memanfaatkan peluang itu sebagai sebuah usaha yang baik dan menguntungkan sehingga mencapai AKT, level AKT CC5 minimal atau bahkan mungkin CC6. Nah, baik, setiap peluang tentunya itu dia selalu diimbangi dan diiringi dengan yang namanya resiko. Ya. Nah, peluang dan resiko itu adalah dua buah mata uang yang selalu berdampingan yang tidak akan bisa terpisahkan. Pertanyaannya, apakah resiko itu selalu hadir dalam setiap peluang? Jawabannya belum tentu.
Nah, ya, karena risiko ini minimalkan, bisa saja kita hindari atau bahkan bisa kita alihkan kepada orang lain atau kepada hal-hal lain, ya. Nah, makanya di sini setiap ada suatu peluang yang kita baca dan kita manfaatkan, tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana risiko-risiko yang harus mungkin kita hadapi. Nah, untuk hal itu makanya kita harus mengetahui dulu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, apa ciri-ciri peluang usaha yang baik? Silakan. Nah, itu dari apa yang sudah Ibu kirimkan, ya. Ibu kirimkan secara online 2 hari sebelum ini, ya. Sudah Ibu kirimkan sebagai bahan belajar di samping bahan-bahan lain yang bisa kalian cari di internet dan secara lingkungan yang secara fakta, ya Nak, ya. Oke, baik. Nah, sudah ada yang jawab. Iya, ciri-ciri peluang usaha yang baik sesuai dengan yakin bisa mewujudkan peluang usaha yang baik itu ada peluang yang asli. Iya. Bagaimana maksud peluang yang asli? Coba jawab sebentar, Muhibbuddin. Silakan. Iya, peluang usaha itu harus asli, tidak meniru. Ya, banyak peluang-peluang yang ada depan mata kita yang bisa kita kreasikan sehingga seorang entrepreneur dia akan mampu memanfaatkan sebuah peluang jika dia diantaranya memiliki pribadi-pribadi yang kreatif, ya anak-anakku sayang. Nah, makanya dikatakan di situ dia harus bersifat orisinil supaya membedakan antara satu dengan yang lain, yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Iya, baik. Nah, di situ bisa kalian baca lainnya pada literasi, ya, yang sudah Ibu berikan, ya, supaya kalian bisa tahu ciri-ciri peluang usaha yang baik yang lain bagaimana. Oke, sekarang kita akan melihat, tadi katanya bahwa setiap peluang itu akan ada resiko yang mendampingi. Oke, resiko-resiko itu macam bentuknya, ada secara internal dan secara eksternal. Oke, nah di sini siapa yang sudah mempelajari, sudah melihat, bahkan mungkin sudah bisa melihat langsung pada sebuah usaha, resiko apa saja yang mungkin terjadi? Oke, jawab ya. Oh ya, secara internal. Bagaimana secara internal? Iya, resiko sumber daya salah satunya, ya. Resiko sumber daya itu adalah salah satu resiko secara internal yang mungkin saja terjadi pada sebuah usaha, ya. Nah, terus resiko bencana alam. Iya, bencana alam itu secara internal apa eksternal? Iya, eksternal. Iya, banyak sekali jawaban yang sudah tepat. Berarti kalian sudah memahami tingkat macam-macam resiko. Nah, sekarang bicara tentang usaha, peluang usaha. Nah, peluang usaha di sini ada secara produk barang dan produk jasa. Sekarang kita lebih memfokuskan kepada produk jasa. Nah, dalam hal ini kita akan membicarakan tentang produk jasa secara online. Di sini ada beberapa contoh yang bisa Ibu tampilkan. Ya. Oke. Di sini ya, ini ya, satu, belanja ikan dari rumah, cara pesan ikan online. Oke. Ya, ini lagi ya, apa ini yang terlihat? Gambar orang beserta motor. Iya, maaf, ini tidak ada warnanya, ya. Nah, sehubungan dengan jurusan kalian teknik kendaraan sepeda motor, ya, teknik sepeda motor, makanya Ibu mengajukan contoh-contoh seperti ini, ya, bahwa banyak bisnis online yang bisa kita manfaatkan, ya, yang mungkin membutuhkan modal kecil tapi menghasilkan keuntungan yang besar, ya. Nah, diantaranya adalah Gojek online atau GoFood online, ya, anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kalian untuk terjun kepada usaha Gojek online, nah, tentunya kalian harus lebih mengetahui dahulu kelebihan dan kekurangan dari usaha Gojek ini.
ya, sehingga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kalian apakah ingin memanfaatkan usaha tersebut atau tidak, ya. Nah, selanjutnya, itu nanti akan menjadi sebuah tugas, ya. Tugas yang akan kami kumpulkan setelah pertemuan ini karena waktu kita sangat singkat, ya. Nah, yang terakhir dari contoh-contoh yang sudah kita bahas, diharapkan itu kalian akan dapat menganalisis sebuah peluang yang ada di sekitar wilayah tempat kalian tinggal ataupun di wilayah tempat kita tinggal, ya. Misalnya daerah Banda Aceh sekitarnya. Apa usaha yang bisa kita manfaatkan dan menguntungkan secara online?